Menelusuri hadis sampai kepada sumber asalnya tidak semudah menelusuri ayat Al-Quran. Ada banyak metode yang dapat dipakai untuk mempermudah dalam menelusuri sebuah hadis, seperti metode tahrijul hadis berdasarkan lafal pertama matan hadis, kata-kata dalam matan hadis, topik atau tema masalah, dan berdasarkan perawi sahabat. Selain kitab atau buku sebagai rujukan, ada beberapa aplikasi atau website penyedia layanan hadis. Salah satu yang akan kita gunakan di sini yaitu aplikasi Hadis Indonesia. Aplikasi ini tersedia di Play Store. Untuk itu, langkah pertama, pergi ke Play Store, klik papan pencarian, ketik Hadis Indonesia. Nah, aplikasi ini diilustrasikan dengan perpaduan antara warna hijau dan putih. Aplikasi ini berukuran 4 MB. Klik install. Aplikasi ini dikembangkan oleh Jakdev. Mari kita cari tahu tentang Jakdev ini. Hasilnya seperti ini. Untuk info lanjut tentang pengembang ini saya belum menemukan data yang akurat karena hasilnya ketika saya mencari di Google seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah aplikasi sukses terinstall, klik buka dan tunggu hingga aplikasi terbuka. Bisa dilihat tampilannya seperti ini dan sudah terdapat 6 perawi. Fiturnya ini, kemudian ada bookmark dan pengaturan serta kompas yang terletak di pojok kanan atas. Tampilannya seperti ini teman-teman kompasnya. Kemudian kita beralih ke tutorial tahrij dengan menggunakan metode awal matan. Misalnya, ketika ingin mencari hadis yang populer di kalangan santri dan mahasiswa tentang wajibnya menuntut ilmu. Ketik awal matan yang berbunyi polabu. Dan hasilnya seperti ini. Ini hadisnya dan ini terjemahannya. Contoh lain menggunakan kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita mau mencari kata tawaf, maka hadis yang terdapat kata tawaf akan muncul. Nah, seperti ini tampilannya. Kita buka satu, tawaf untuk orang yang melakukan haji. Ini Arabnya, tadi terjemahannya. Contoh yang selanjutnya, misalnya ingin mencari hadis tentang kepemimpinan yang berbunyi, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ketik kullukum. Karena lafal awal matannya berbunyi seperti itu. Kemudian klik cari. Oke, kita coba lagi. Ketik kullukum. Kemudian kita cari lagi. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Tapi kita tidak tahu hadis yang kita inginkan itu ada di mana. Kemudian kita buka satu. Nah, ini hadisnya. Ini bukan hadis yang kita inginkan. Ini mengenai sholat. Contoh yang lain. Nih, misalnya kita ingin menggunakan awal perawi, misalnya sahabat perawi. Namanya sudah diketahui, yaitu Anas bin Malik. Kemudian klik pencarian, ketik Anasin. Dan klik cari.
Oh, tidak ditemukan. Kemudian kita ulangi. Kemudian kita klik cari lagi. Kita ulangi lagi, mungkin ada yang salah. Nah, ini hasilnya dan tampilannya seperti ini. Benarkan ada an-anasin? Oke, seperti itulah tahrij yang bisa saya paparkan dan review aplikasi yang bisa saya jelaskan. Segala sesuatu yang diciptakan pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan. Tak terkecuali aplikasi yang saya review tadi. Nah, kelebihan dari aplikasi tadi diantaranya dalam tampilannya disertakan nomor hadisnya, nomor kitab, dan babnya. Aplikasi ini juga menyediakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dan ketika mencari kata kunci hadis, maka hadis yang terkait dengan kata kunci ini akan muncul semuanya. Kayak tadi contoh tawaf, ketika kita mencari kata tawaf, akan muncul semuanya. Sedangkan untuk kekurangannya, antara lain, ketika mencari kata kunci, maka hadis yang terkait dengan kata kunci tersebut akan muncul semuanya. Hal itu tentu menyulitkan karena kita tidak bisa mendapatkan hadis yang sesuai dengan keinginan kita. Seperti tadi contohnya, kita ingin mencari hadis tentang kepemimpinan, malah yang muncul hadis tentang sholat. Karena banyaknya hasil yang muncul, jadi kita perlu membuka nih satu persatu untuk memastikan hadis yang kita cari itu berada di mana, berada di atas atau berada di bawah. Nah, sekiranya itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.